Oh belum, oh ya belum. Oke, kenapa? Saya coba kemarin tugasnya hanya untuk sekalian review aja, mungkin ya dan nggak apa. Langsung share screen aja. Oh saya, tadi saya yang share screen ya, saya hentikan dulu. Nah nanti silakan untuk uji coba, cari paper-paper tentang yang namanya siapa? Katanya belum masuk. Ini ya. Iya. Apa bu? Evita. Kita bingung kalau S3 mau dipanggilnya Bu, Mbak, atau Saya Mbak saja. oh Mbak. Kalau Rasita lebih senang Mbak atau kadang udah Pak semua aja sama Bu gitu kan. Ya lebih enak soalnya kan kebiasaan Pak ya. Ya karena kalau S3 kan mayoritas sudah Bapak Ibu gitu loh. Jadi kalau S1 baru saya panggil Mbak. Gitu. S2 sekarang pun adanya Mbak sama Mbak. Kalau dulu kadang ya sudah namanya aja biar sudah enggak. Oke, silakan di apa? Kalau yang Pak sama ini kan belum, nanti yang sama Bu Resta dulu deh. Jadi saya mulai Pak. Ya, Pak. Jadi kemarin saya mencari beberapa paper dan memang sebenarnya ada paper-paper terbaru dari jasa biometrika seperti itu, cuma memang tidak open access seperti itu. Sehingga saya di sini mencari yang agak baru walaupun terkait dengan topik yang saya teliti juga saya sesuaikan. 2014 ya. 2014. Ya, kemarin juga saya dapat website yang dia bisa meringkas penelitian-penelitian terbaru. Oh gitu, wah ini keren lagi, jadi lebih cepat. Kalau saya lebih senang nggak ada teknologi baru, karena apa? Ngapain kita bikin sesuatu yang susah-susah kalau ada yang nggak nyusah kan? Karena tujuannya teknologi kan untuk mempercepat sebenarnya. Kok ada yang takut dengan chat GPT? Kalau saya nggak takut malah saya. Kenapa? Takut justru karena apa? Tadi itu percepatan. Kenapa kita harus mencampurkan ini kelamaan? Nah, kalau ada gitu, lo kasih aja jurnal yang banyak, dia bisa melakukan. Jadi kita cuma searching ketikan kata kunci. Kemudian nanti ada kelompok-kelompok bulan-bulanan gitu, dan yang terkait sampel survival itu memang yang paling baru. Nah, 2019 atau. Nah itu kan enak sekali untuk mencari apa istilahnya open problem bahwa kita jadi yang kita kerjakan sesuatu yang memang daripada sudah terlanjur ditulis sudah ada, ngapain kita capek. Oh gitu ada jadi. Nah ya. Nah itulah saling, karena menurut saya penting sekali kayak gitu. Kadang kita supaya apa ya, capek-capek bekerja enggak. Ya oke silakan coba di ini. Jadi saya dapat yang kaitannya dengan dia menyebutnya tidak empirical likelihood tapi parametrik maksimum likelihood seperti itu untuk fungsi survival bivariat. Kemarin sedikit membaca-baca seperti itu untuk mengetahui bagaimana menuliskan secara stat-matnya seperti itu. Terus ini kalau misalnya ada nggak sudah bisa meringankan paper sini isinya apa? Ada nggak sudah apa aplikasi gitu? Jadi misalnya kan ini kalau baca kan lama kan nyari-nyari ininya, intinya apa? Jadi apa? Jadi apa sih kebalan di sini? Terus mungkin dari sisi apakah dia teori atau bisa kedetek dengan cepat nggak? Oh, kalau aplikasi nggak ada. Aplikasi belum, makanya masa kan biasanya dapat aplikasi lagi kalau gitu loh. Karena kan maksudnya yang kita cari kalau baca paper sebenarnya kan apa sih yang ditawarkan paper ini? Ada kebaruan apa sih? Ya kayak misalnya kita apa? Ada orang ngomong kayaknya sudah 1 jam, sebenarnya intinya apa gitu, nggak kepegang gitu. Nah ini misalnya kalau sudah ada aplikasi itu lebih enak. Tapi kalau belum ya oke, berarti Pak Hasan harus ini sendiri ini. Apa? Jadi di sini kalau lihat judulnya dulu, coba lihat judul.
Oke, silakan. Oke, jadi kalau di Konsisten. sini yang dibahas adalah fungsi survival bivariat. Jadi bivariatnya tapi dengan dua variabel T seperti itu. Jadi ada Bivariatnya apa dengan apa? T1 dan T2 seperti itu. Jadi ada sequence waktu yang pertama, sequence waktu kedua. Jadi ST-nya itu dia menggunakan bahasanya bukan ST tapi F di sini, Pak. Jadi dia menggunakan ini kan. Oh, pakai F besar ya. Jadi besar. nanti tinggal kalau dibikin ke S kan 1 min ini kan, jadi dia mungkin ini dulu lewat. Jadi dia bivariat ada dua sequence waktu seperti itu. Terus Nah, ini T1 dengan T2-nya berarti kalau sekuen kan T1 kurang dari T2 gitu, mungkin gitu atau ada nggak? Ini di sini, jadi T1 itu semacam, kalau saya menangkap dari paper ini, jadi semacam kita meneliti satu kali, kan kita dapat T1, kan kita melakukan penelitian kayak pengulangan itu, kan otomatis akan dapat T yang berbeda. Nah itu jadi bivariatnya di situ. Jadi kalau misalnya kayak pasien mungkin bulan ini sama bulan berikutnya ini lagi kan kadang dipantau kayak gitu, mungkin itu kan jadi otomatis beda. Tapi otomatis T2 kurang dari lebih besar dari T1 kan kalau waktunya ini. Tapi kalau waktunya artian ya mestinya gitu ya, ada faktor urutan waktu ya. Karena waktu kan mesti ada yang lebih dulu, ada yang di belakang kan gitu. Di sini memang disebutkan. Mungkin dari judulnya dulu coba ketangkepnya apa saja istilah yang oke. Pertama kan kita detek ini kan istilah yang ini survivor function kan oke, sudah gak ada masalah. Bivariatnya itu tadi yang terus muncul T1. Hasil likelihoodnya estimatornya oke, kita sudah kenal kan. Non parametriknya walaupun tadi tafsirnya jadi empirical kan. Walaupun sebenarnya secara non parametrik dan parametrik apakah selalu konteksnya empirical? Nah ini salah satu tadi karena Pak Hasan langsung buat klaim kan empirical. Apakah non parametrik otomatis identik dengan empirical? Itu satu. Nah, catatan terus yang kedua ini self konsistennya ini. Ini yang kalau saya merasakan ini relatif baru istilah ini dibanding yang belakang tadi kan sudah kenal. Justru pertama dari judul itu ya kayak tadi lah misalnya saya tanya namanya siapa, kok ada nama kok ada yang kayaknya baru pernah dengar ini. Apa artinya? Jadinya kan tertarik gitu. Tapi kalau sudah nama-nama yang biasa kan mungkin kadang ya saya iseng aja nanyakan, oh, kok namanya kayaknya agak ini. Nah, misalnya ini self konsistennya yang ini bahasan kan yang sudah baca mungkin pertama jadi malah dikupas dari ini. Terus nanti kan kayak ke summary dulu. Karena kita ingin tangkap dalam waktu yang cepat ini, yang singkat ini adalah jadi intinya apa? Kok hanya dikasih judul itu? Ini yang saya terus terang tadi melihat judul ini, yang saya merasa agak terusik kata self konsistennya itu. Self konsisten. Ini pernah ada yang dengar istilah itu? Nah, Pak Hasan harus jelasin karena yang baca duluan. Nah, kalau kita kan baru dengar Pak Hasan sudah baca. Nah, coba self konsistennya malah pertama. Jadi setelah itu baru self konsisten di sini apa? Nanti kalau non parametrik tafsirnya ke empirik ya. Oke, self konsistennya apa coba? Untuk cerita self konsisten harus urut dari depan dulu Pak. Ceritanya jadi kan dalam paper ini disebutkan kalau apa kita mengestimasi secara non parametrik itu bisa di situ bahasanya terjadi yang namanya over parameterize. Jadi kan karena dia non parametrik kan parameternya tidak diketahui, sehingga kan jumlahnya nggak tahu, asal itu diestimasikan sudah bisa saja nanti banyak sekali parameter yang akan harus diestimasi. Nah dia di sini fungsi non parametric likelihood-nya seperti ini, dia mendefinisikan menggunakan ada fungsi survival-nya, dan di dalam fungsi survival itu ada unsur fungsi hazard-nya. Jadi dia menjelaskan over parameterize-nya seperti apa, seperti itu. Nah ini kan sudah menggunakan hazard kumulatif, ini bentuk survival-nya dijabarkan sehingga kan secara matematis ini nggak ada masalah, cuma dia membahasakannya di bagian mana. Nah, membahasakannya di sini kalimat ini, however the data may not support empirical estimation of some double failure hazard rate, sehingga
Secara matematis mungkin, tapi secara data seperti itu tidak mungkin. Karena jadi ini hasilnya ada dua ya, karena T1 T2 ya tadi. Ya, Hmm. ada dua seperti itu, sehingga selanjutnya dia mengusulkan fungsi hazard rate-nya untuk yang non-parametrik, dia mengusulkan bentuk dan seperti di persamaan tempat tersebut. Nah, sehingga self konsistennya seperti apa? Nah, di subbab berikutnya ini bahasanya sangat standar sekali. Itu dia menguji sifat-sifatnya itu, Pak. Memang belum saya baca detail self konsistennya seperti apa, tapi dia jadi dari hazard dulu, terus diarahkan ke fungsi survivalnya dengan menghubungkan fungsi survival dan hazard, kan ada menggunakan logaritma seperti itu. Kemudian, nah di sininya Pak membuktikan self konsistennya, jadi mencari distribusi asimptotis untuk FF itu adalah fungsi survival estimasinya, G itu untuk yang distribusi sensoring time-nya. Jadi sepemahaman saya membuktikan self konsistennya seperti ini, karena kan sudah memperoleh estimasi, kita harus mengecek apakah estimator itu konsisten atau tidak. Oke, berarti konsisten di sini lebih ke istilah di StatMat kan? Bahwa estimator kan kalau yang konsisten artinya semakin sampelnya makin besar dia akan menuju ke suatu nilai yang sama, itu sudah enggak masih ini akan itu kan. Nah, berarti ini konsisten di sini bukan barang asing kan, berarti masih sama seperti standar di StatMat, ada yang namanya kalau sudah ketemu sifat estimator salah satunya konsisten. Nah, yang baru lagi berarti sebelah adalah si self-nya tadi. Nah, kalau tadi kan makanya kalau saya kata self konsisten saya anggap sebagai baru, karena saya khawatir konsisten tadi itu ternyata seperti dalam sesi kita mengatakan, wah ini Pak Hasan orang yang konsisten. Walaupun secara StatMat sebenarnya hampir sama kan. Kita mengatakan sehari-hari orang fisiologi mengatakan ini orangnya konsisten. Berarti orang yang apa dari waktu-waktu dia kayak sudah ini kan, itu secara konteks fisiologinya dia sudah apa ininya karakternya sudah ini orang yang konsisten. Sini kan ada kita nyebut orang konsisten. Dengan konsisten di estimator kayaknya mirip kan. Jadi semakin saya lama bergaul dengan dia tetap kayak gitu orangnya memang, orang yang konsisten. Tapi kalau kadang ini yang sekarang kayak apa yang jadi di sampai ada dua kepribadian ya. Saya bingung, kadang dia kayak gitu. Nah, itu ternyata pribadi yang terbelah hanya dua, kalau bisa tiga kan. Sampai akhirnya kemarin ada yang sampai apa yang kejadian yang di ini beberapa kali ketangkep viral kan ternyata orang-orang yang seperti itu. Jadi pada saat dia ini kan, nah kasus itu udah ini, nah makanya tadi istilah konsisten ini saya harapkan dengan status masih senada. Nah yang jadi ada baru di sini kata self-nya, karena di status kita belum pernah ketemu ada namanya self konsisten. Akhirnya dari judul ini kan kita hanya tinggal satu kan, di self-nya. Konsistennya kayaknya tadi sudah ya, oke lah. Berarti sekarang tinggal self-nya. Apa di? Saya menangkapnya masih belum Pak yang itu. Nah, padahal sebenarnya ini kebaruan dari sisi judul loh, baru loh ya. Nggak tahunya kadang dia hanya bikin istilah baru, tapi sebenarnya itu barang lama. Ya dikasih nama baru aja. Kadang ada yang kayak gitu. Jadi, itu sebenarnya sama ini. Kamu nggak ada sesuatu yang cuman dibikin istilah. Nah, sekarang self-nya ini dicoba. Kalau melihat ini di Efron ternyata tahun 67 sudah dikenalkan. Padahal Efron itu adalah buku yang bicara tentang apa? Simulasi. Ini sama ini yang yang resampling itu loh, yang bootstrapping. Nah, itu. Berarti artinya pada saat saya pernah belajar itu, pas nggak lihat yang punya Efron ini kan. Kalau bukunya Efron kan dibaca orang-orang yang belajar bootstrap. Dulu dengan almarhum yang banyak nekuni bootstrap. Ini sekarang saya terus kalau ya karena posisi saya sebagai kepala tim, saya merasa kehilangan banyak sekali itu. Karena beliau-beliaunya lupa mengkaderkan kayaknya, atau memang nggak ada yang mau dikader gitu. Ini yang saya lihat jadi merasakan, wah saya juga mendekati pensiun kan, jadi wah rasanya merasakan betapa
ini kayaknya nanti kita tak terbentuk lagi gitu. Kalau kan kelihatan biasanya yang Bayesian siapa yang itu. Terus saya kalau mau penghidupan itu semua, so saya harus pindah-pindah mata kuliah ganti-ganti ini supaya hidup semua itu. Memang saya agak dulu beruntungnya seneng pindah-pindah mata kuliah, jadi saya pernah Bayesian, pernah ngajar sampai yang punyanya Pak Zen juga pernah. Jadi suatu saat kalau saya nanti harus nunjuk siapa saya ada itu. Nah inilah yang dalam konteks ini ternyata ini sebenarnya barang lama kan. Iya. Tapi saya sendiri yang pernah juga kayaknya mungkin beberapa tulisannya Evan pernah baca. Tapi kata self konsisten ke saya nggak ada yang tercantol di sini. Nah waktu itu berarti apa? Mungkin saya baca tapi kayak sambilan nggak saya perhatikan betul. Jadi nggak masuk di sini kan. Karena memori kan usia makin bertambah, sel otak hilang. Nah, kalau di sel otak itu hilang, di situ kebetulan ada isinya yang kebetulan self konsisten, ya ikut hilang. Ya kayak orang yang kena stroke itu, maaf itu kan, habis itu. Boro-boro ditanya ini tentang ini sudah hilang. Kenapa? Dia dihapus oleh si kerusakan sel otaknya. Jadi saya pernah nanya, jadi kalau sudah kena kayak gitu, sel otaknya rusak. Jadi itu kalau di scan pakai apa namanya itu. Jadi itu hitam-hitam itu. Pak, ini bukan masalah hitam sedikit di sini. Ini kan terkoneksi. Ini kayak tiba-tiba jemput, Pak. Kenapa jadi merintah tangannya aja nggak bisa? Karena dia memang ingin merintah itu. Nah, kemarin saya baru apa namanya yang seperti itu juga karena jatuh ya itu udah jadi akhirnya kan. Nah, saat karena dokter yang otak itu sampai saat gambar kayak gini, kan tinggal gini dihapus pakai kayak tidak segampang itu. Saya pikir tidak. Oh, jangan bayangin Pak itu di gambarnya itu saya satu nokta itu istilahnya titik hitam. Tapi kalau di bagian yang penghubung kebanyak informal itu hilang. Nah, terus maka saya gara-gara ingat dulu pelajaran tadi ini yang kadang yang banyak kalau maka tadi saya penasaran kan ternyata malah tahu istilah itu sudah keluar kan. Iya. Harusnya saya yang bertanggung jawab, saya pasti yang paling ingat kan. Tapi ternyata saya konsisten, saya kayaknya nggak pernah. Padahal ternyata Efron yang mengenalkan. Kalau lihat tadi disuruh baca bukunya tahun 67 kan. Iya. Ya tapi ya memang saya nggak bisa disalahkan karena 67 saya masih umurnya 2 tahun jadi jadi belum lahir. Nah bukunya baru tapi saya belum bisa baca. Jadi ikhlas di sini ya berarti tapi bukunya Efron mungkin saya nggak tahu kayaknya mungkinan berarti ada enggak ini paper ya. Iya. Tapi dia nulis buku berarti otomatis di buku ya. Kalau saya bukunya tahun berapa tuh Efron saya ingat tahun berapa bukunya? Kelima tuh. Oh ini papernya. Kalau bukunya, seingat saya Efron juga nulis buku kok itu. Dulu pokoknya yang Bootstrap itu ininya Efron. Saya ya ingat namanya aja itu. Tapi oke, berarti artinya ini Pak Hasan kan punya jadi ya itu tadi nanti lama-lama hantunya banyak kan. Ini kan kayak hantu jadi kan. Pak Hasan maunya cuma mau cengkol ini, mau kemarin ingin bivariat itu kan. Nah, tapi sebenarnya bisa juga suatu keberuntungan kan. Jadi kalau yang bikin takut namanya hantunya, tapi kalau yang bikin senang berarti apa? Kalau ketemu sesuatu yang malah kan jadi kayak apa? Yang masih sering ngasih apa? Kayak petunjuk gitu. Wahyu berarti kayak malah ya kan. Jadi aduh kok amalannya lu kan enggak ya biasa orang kerja kan mesti ada ini. Tapi lama-lama ternyata akhirnya kita bisa mulai percakapan inilah yang makanya sebenarnya kita kan makanya sering saya ini kan kalau lagi pas awal kayak gini orang kita mau apa nggak usah takut bahwa kita akan ada di balik kesulitan kan ada kemudahan gitu kan di balik kemudahan ada kesulitan kan cuman itu apa komutatif kok itu ya tapi kadang secara teori apa bisa ini durasinya kalau orang yang sering kelihatan orang yang sering karena durasi kesulitannya lebih lama daripada kemudahannya. Jadi durasinya sebenarnya kita ingin itu. Makanya kita sekolah tujuannya memperpendek durasi melihat soal yang sulit kan. Iya kan jadi memperpendek kan jadi setelah saya tahu itu jadi itu bukan sulitan.
Ya kayak anak pasir kan mau belajar tambah ini malah sulit, ternyata gak sulit kok. Nah, karena dengan tambah belajar. Nah, itu dari semangat pada. Dan sekarang belajar itu kan enak sekali kan. Yang hobi YouTube silahkan nonton YouTube. Yang hobi googling ya googling lah. Sekarang tambah ada ChatGPT. Jadi saya mau sudah kan pada mau tanya kamu senangnya apa nonton YouTube? Tapi kalau TikTok kayaknya nggak ada. Kalau TikTok itu negatif kok saya bilang. Kalau Instagram kayaknya nggak ada. Itu lebih untuk kalau ingin flexing aja. Tapi kalau YouTube masih negatif positif itu ada semua. Nah yang pasti jadi tinggal kata ini kan, mau yang tutorial sambil tiduran, dengerin ini, nonton ini, apa aja ada coba. Sekarang sudah ada nggak yang kira-kira tapi yang susahnya bidang kita, yang bikin YouTube-nya jarang kan. Coba sekarang kalau masuk ke YouTube petikan tentang self konsisten. Ada nggak yang sudah bikin tutorialnya? Tutorial tentang self konsisten. Kalau iya, berarti kita ada dosen yang sudah meluangkan waktu. Masa inginnya dosen bawa pada jadi YouTuber gitu. Tapi yang dia adalah bersumber dari apa ininya apa self konsisten tutorial misalnya tahu inilah apa. Kalau udah ada yang bikin YouTube-nya lumayan ya. Banyak kan konsisten. Ya, konsisten yang punyanya yang standar biasa itu kan. Tapi kan lumayan sudah ada berarti orang yang bikin kayak gini. Tapi akhirnya memang ini kalau yang seperti sebenarnya harus memang kayak yang orang pada itu ada punya tim kan. Kadang saya misalnya gitu kan. Sebenarnya bikinkan misalnya yang agak animasi biar mudah. Walaupun sebenarnya untuk konsumsi yang agak ini kan nggak selalu animasi. Tulisan tangan pun nggak apa-apa. Nah ini kan ada kan di mulai tentang takfiyah sini. Saya kemarin kalau ada sekarang kalau ada masa tanya saya nggak mau lagi jelasin. Saya tanya kamu tapi kalau Instagram kamu sekarang nontonlah YouTube saya bilang. Terus chat GPT. Itu chat GPT kamu minta referensinya, papernya apa. Dari chat GPT terus kalau ingin program pakai apa? R. Minta aja. Saya ingin yang program R. Oh, ternyata dikasih juga itu. Apakah kita jadi seorang asal kita menghargai sumber? Malah saya minta sumbernya harus dikasih tahu. Jadi biasanya kan ada orang ngasih program di papernya kan, dikasih atau algoritma aja. Nah kalau memang itu ya kita ngaku aja sumbernya dari sana, sah-sah aja kan. Yang penting jangan klaim itu saya buat sendiri loh. Nah itu baru yang namanya adalah plagiat atau soal. Jadi jangan ngeklaim bahwa kita ngomong aja, ini algoritmanya sini cuma saya tambahin berapa baris. Itu kan nggak masalah. Nah ini dari silakan kadang ini kalau sudah kita misalnya lagi sudah capek ingin ini gantilah daripada nonton apa Google. Coba sekarang masuk ke Google, enak nggak saya konsisten? Harus membaca kan? Padahal kita lagi ingin istirahat, lebih baik kan sambil tiduran. Nah ya HP-nya di ini kan. Saya kemarin pas gara-gara jatuh ini apa ekor saya bermasalah itu untuk kuliahnya pas online itu ya sambil tidur nggak masalah kan. Enggak, ternyata duduk pegel sekali nggak kuat lama-lama kan. Nah, tapi yang penting kuliah masih jalan. Coba kalau nggak ada teknologi, kuliah hasilnya kosong kan. Nah kalau di kelas ini masa saya ngajar mau sambil tiduran nggak mungkin kan. Duduk pada waktu itu sakit sekali gitu. Sama loh. Walaupun sudah di kan, apalagi yang enggak itu hampir berapa bulan itu cuman jatuhnya sepele cuma duduk. Tapi karena namanya faktor U tadi nggak bisa dilawan. Kalau anak-anak jatuh jempol itu enggak apa berkali-kali pemain bola itu jatuh berapa kali itu yang enggak apa-apa. Saya cuma jatuh sekali langsung urusannya kok lama. Oke, jadi nanti silakan misalkan juga salah satu yang saya misalnya mungkin nanti kalau kemarin kan langsung ke R-nya bisa juga coba link YouTube-nya masukkan di overleaf-nya itu. Oh. Jadi waktu kita belajar klik itu kita nonton itu. Oh. Iya, jadi sambil kita kan ya lihat overleaf. Oh ya kemarin sudah enggak mau ikut-ikutan overleaf apa enggak ya? Overleaf-nya yang kuliah ini. Iya, yang start ini supaya kan nanti saling saya share kalau salah ya kemarin overleaf-nya ya. Iya, makanya itu nanti. Iya, nanti kalau kemarin kan cuma saya minta bikinkan link ke post-it-nya, ke Google Sheet kalau yang gitu-gitu. Terus link ke papernya kalau ini, jadi kita nggak perlu semua kan di-download.
Nah, ini link ke YouTube-nya juga kayaknya perlu gitu. Karena YouTube sekarang yang positif ya bagus gitu, yang negatif ya bagus gitu kan. Cuman sayang sekarang banyak kemasukan orang-orang dari yang di TikTok nggak ada yang nonton, dibikin pindah ke YouTube kan untuk promo ininya. Karena memang bisa jadi orang kaya tanpa harus bekerja ya. Iya. Tapi ya susah kok kreativitas. Iya, tapi apa menurut saya ya, ya salah satu kreativitas lah pekerjaan ini. Itu. Oh, udah ini ya. Oh, tadi saya salah lihat. Ya kan kalau itu emailnya dimasukkan ke apa chat nanti saya ini invite. Tapi kalau apa nanti kayaknya mana tadi yang mana mata kuliahnya? Oh yang ini ya Statmat ini. Kemudian masih tapi masih nama pemiliknya ini kok. Berarti harus diubah dulu ke ownernya saya itu. Ganti owner dulu. Yang untuk tugas statmatnya ini. Nanti hanya read only kok kalau yang bukan pemiliknya. Saya share-nya read only. Supaya dia hanya bisanya baca, nggak bisa ngedit-ngedit itu. Nanti ngedit tapi ngedit berusaha gitu. Saya kaget loh kok ini tahu-tahu. Oh, tapi kalau detek siapa pelakunya masalahnya. Oh, ada ininya terus historinya. Makanya kemarin ada gitu kan, saya lupa kan. Lupa, siapa yang ngotak-atik tempatku saya bilang. Nggak tahu Pak. Bisa tahu, cek historinya saya bilang. Oh iya, ya Pak saya kemarin cuma ngomong apa. Terus ya ketahuan loh. Iya, jadi dia kayak merasa miliknya. Alasannya waktu itu dia terus jadi ingin ingin tapi bikin error masalahnya. Jadi dia kayak oh ini, nah dia lupa bahwa itu bukan miliknya. Jadi kok ikut editing, nah makanya terus akhirnya usul semua dibikin read only. Kan saya apa, terutama yang S2, S3 yang saya minta, karena kalau S1 kan jumlahnya lebih banyak, jadi kalau dulu saya bikin grup, kan hanya saya maksimal 10 karena bayar yang maksimal 10. Kalau yang unlimited kan lebih mahal, jadi saya enggak lah. Memang saya utamakan untuk yang S2, S3, kalau S1 kan enggak perlu. Jadi ini harus diubah dulu, nanti dibuka ownernya ke yang kira-kira mau untuk kepentingan ini aja. Kalau yang kayak UTS nggak usah, yang kayaknya yang ini aja, yang apa tugas utama itu. Berarti ini dua ini, yang bahasan yang ini, Bu Rosda yang ini ya. Yang UTS-nya nggak usah. Saya nulisnya juga di itu Pak, yang Apa? nulisnya saya juga di draft buku yang dulu Pak Gunser itu ownernya sudah Pak Gunadi gitu Pak. Iya. Yang 2023. Berarti filenya bukan yang ini. Oh, berarti di mana ya? Oh, yang buku, berarti mungkin saya pindahnya. Yang nulis sama-sama. Oh, ini yang buku. Nah, ini mau yang ini aja, yang mau di. Itu kan saya sama Bu Rosita nulis bareng di situ. Berarti nanti akan terpantau di sini semua ininya. Berarti Yang kemarin yang UTS. ya, kalau ini yang tugas yang mingguan ini loh. Oh, kalau yang Kalau yang ini kan nanti saya desain besok untuk nulis buku bareng kalau sudah lulus. Kalau masih punya waktu. yang Yang tadi. oh yang Apa yang buku ini aja yang mau di-share ke ini atau itu kan nggak apa-apa sih Pak. Ini kan yang dari Pak Gunadi yang tugas mingguan ada file sendiri ya. Iya kan tugas mingguan kan ada tuh file sendiri kan itu yang mingguan. Oke, yang buat saya. Nanti kalau yang ini kan bisa saling edit. Nah ini kan nanti hanya read only. Iya. Emailnya kayaknya kalau Pak Andri sudah ada maksudnya ya Pak. Iya Pak Andri ini ya. Terus oh, enggak langsung ke detek ya. Berarti belum pernah saya kasih save ini ya Pak, aneh ya. Yang nama-nama lain bisa muncul Pak ya. Ini kalau yang itu berapa?
Jadi ini chat aja nanti saya ini kan. Iya. Oh, iya, sudah masuk ke Google Meet, chat aja. Iya, Google Meet aja, chat di Google Meet aja, tinggal saya copy, nanti saya taruh situ kan udah. Ya, Pak Hasan ambil terus lagi yang tadi di saya kan. Oh, yang file. Saya sebenarnya sudah meringkasnya Pak di file tugas yang mingguan itu. Oh ya, berarti yang di ini kan. Makanya tadi kalau yang mingguan nanti mungkin saya share juga kalau memang supaya saya hanya ingin ya suatu saat kalau akhirnya mungkin ketemu sama ini posisi saya sebagai penilai atau penguji lah gitu. Oh, ini masih ada sisa-sisa latar pelanginya zamannya Statmat itu kan. Ya Pak, ini saya wah ini ada kan minimal buku yang ini kan jadikan pustakanya referensinya itu. Karena buku ini kan soalnya banyak banget kan itu. Dan ini buku yang tulis buku Statmat orangnya termasuk apa sekali. Terus ini tadi kopi, kok ini ada ini. Nah, karena tadi ke read only jadi silakan udah. Terus yang satunya yang tugas mingguannya ya. Tugas mingguan masih nama saya Pak. Iya. Saya tidak olehnya ke Pak nanti. Iya. Dari sana kalau ingin di ini kan di karena yang nanti ya kalau nanti kan mau tidak mau harus bikin overlay juga kan untuk yang tugas mingguan itu. Nanti juga sama nggak apa nanti ikut buat itu. Jadi nah untuk konteks istilahnya kan kayak sit in itu. Memang ingin saya budayakan juga sebenarnya di sini kayak gitu. Sebenarnya saya kuliah, siapa masuk boleh gitu. Saya dulu ada dari ekonomi mau S3 ke Amerika. Ya oke, mau masuk di kelas yang mana nggak apa-apa, nggak ganggu orang sit in kok itu. Dan kalau ingin merasakan seperti itu ya, kalau saya tugasi juga, oh ya siap nggak apa-apa ya. Artinya dia nggak cuma duduk ngantuk tapi ingin aktif, kan tinggal tak tawarkan gitu aja. Saya nggak akan memuji, nggak akan ini. Yang penting adalah kita tadi self study untuk dirinya sendiri kan, bukan untuk saya kan. Jadi, nah. Oh belum ya? Yang saya tadi ternyata saya pakai email overlap itu yang email yang ini Pak. Yang Gmail saya. Berarti overlapnya banyak nanti. Cuma itu sih Pak. Nanti yang email UGM-nya nggak saya pakai overlap. Yang mana? Yang bawah. Yang bawah ini ya. Ya. Tadi yang di oh iya tadi yang buku yang mana ya? Kayaknya Yang atas sendiri. ini bener kan yang atas ini kan? Iya kan? Oh, itu di close aja. Nanti saya tinggal dihapuskan ya. Nah, kadang lupa ini enggak gitu. Tapi yang protes kemarin yang S1 gara-gara ya biasa anak S1 kan bisa terus masuk malah tidak error dia bingung kan. Terus yang pemiliknya lupa kok jadi error. Padahal saya kan hanya running, saya nggak pernah ikutin, paling saya kasih komen kan kalau memang dibutuhkan. Berarti yang dihapus yang UGM-nya ya. Ini kan yang
Ya. yang game ini. Oke, dari Pak Hasan terus apalagi yang di Kalau yang di tugas mingguan saya masukkan ringkasan papernya itu sih Pak. Hmm. Kemudian yang di Oke. buku yang di itu kan yang kita sudah sampai bab 5 saya masukkan yang empirical livelihood-nya. Oh, yang buku ini jadi ada yang dimasuk sini yang perikalnya. Apa ringkasan bab 5 itu saya masukkan di sini, tapi yang sudah paper tadi saya masukkan di tugas yang mingguan. Ya, kesempatan yang itu dulu nanti saya ini kan semua. Terus mungkin hari ini karena saya hanya sampai jam 10 ini nanti sudah ya sama apa gara-gara Pak Kadin mengadakan mau pertemuan tapi tarik-tarikan waktu jadi ya saya mengorbankan setengah jam sudah gitu kan. Mau dikumpulkan di ruang ini tadi ya udah saya hanya jam 10. Kemarin bab 5 kita sudah berarti ya. Sekali lagi di sini kan apa ya sampai 5 titik berapa ya? 4 ya? Apa iya benar ya? Sekarang nanti tempat. Oke, berarti ini kan jadi intinya mulai kita ini kan apa kalau disebut metodenya kan ini juga kadang ada yang si penulis buku buat istilah apa sih sebenarnya kalau melihat ininya atau optional estimating ini GEE ini is a powerful and general method deriving point estimator. Wah, ini kan kayak ampuh banget kan jadinya. Powerful and untuk jadi kalau kita estimasi titik kita gunakan ya kata-kata general kesannya kan jadi mesti menyelesaikan masalah kan? Apa juga general model maka semua model nanti di situ. Nah kadang nanti kita akan bandingkan dengan metode-metode yang tidak kategori kelompok ini benar nggak Bapak yang generalis ini akan nah ini kan di apa sih yang nah sekarang lagi misalkan kita baca kayak gini sekarang ya bisa kita kalau kita di googling mungkin dapat penjelasan lagi kan CGEE kayak apa masih baca lagi males itu coba diketikkan di YouTube sudah ada nggak yang bikin kita berharap kalau yang luar ada yang sudah nampilin di YouTube kadang bisa juga makanya saya lagi kemarin kepikiran kan tak syaratkan nanti saat di apa misalnya apa YouTube itu tapi kan saya nggak malas ngedit jadi kan nggak punya tim kan kalau sempat diedit ditambahin itu dia akan lebih menarik sebenarnya kan nah karena apa kita misalnya ini kita mulai dengan deskripsi metodenya kayak apa sih terus motivasi idenya ini dan setiap itu kan mesti ada motifnya lah jadi kayak apapun perbuatan kan ada motif itu yang latar belakang terus kembali kita pada konsistensi terus asimtetik ininya karena berharap kan mesti kita selalu di statistik mesti apa yang hasilnya asymptotik ke normal itu paling seneng kan itu karena kalau sudah ketemu normal urusannya jadi gampang kan uji apapun konstruksi yang lainnya jadi mudah estimasi interval juga bisa kita bangun itu. Nah sekarang GI seperti apa di kalau konstruksi ininya terus gimana cara kerjanya kan ini di kalau pertama ini kan mulai untuk least square estimator ya ini yang di estimator itu kan kita gunakan yang ini terus kalau MLE terus ada M estimate ini beberapa kan nah sekarang kalau yang dijual mau di apa sih sebetulnya konstruksi ini dan nanti pada saat di paper ada nggak yang sudah make itu kalau ada dia dipakainya di bidang apa itu setelah itu di biostat sudah ada belum lah Pak karena biostat kalau menurut itu apa yang topik ini portofolio gitu portofolio estimasi bobot portofolio selama ini pakai apa aja gitu. Dan kalau dia misalnya akan masuk ke mesin, ya tinggal dipasangkan di salah satu langkah algoritmanya kan sebenarnya. Karena kalau kita hanya mengikuti kan sebenarnya variannya banyak ya sebenarnya di Mario itu istilahnya macam-macam itu. Sebenarnya itu hanya memasukkan teori baru di situ.
Cuman sayangnya memang di kita itu senangnya make dan membanding-bandingkan. Jadi lupa pesannya siapa tuh yang ojo banding-banding gitu loh. Kadang orang nggak relevan ini. Jadi kita malah nggak ingin mencari tahu di dalamnya apa, tapi langsung senangnya ingin bandingkan. Si A sama si B seperti apa, metode A dengan metode B seperti apa. Kita tidak cari tahu kalau ada orang menawarkan yang ada baru apa. Ya sekarang inilah, jadi kalau kita lihat hanya langkah sederhana ini, terus dia ngeklaim si Theta Topi tadi itulah si GIE. Oh, cuman kayak gini. Apa yang jadi ini kayaknya dia. Jadi estimator yang diperoleh dengan ini SN. Jadi dia hanya menawarkan ini kan 5,78 itu. Likelihood kan sudah jelas kan, fungsi likelihood dimaksimumkan. Kalau yang lewat least square kita meminimumkan. Nah, di sini adalah dia membangun ada apa fungsi ini kan si ini yang kita sebut sekarang sebagai SN. Kalau SN topi sama dengan 0, maka dia disebut sebagai GII. Nah, operasionalnya gimana? Nah, itulah yang akhirnya kita nanti perlu melihat, kadang ada teorema, ada ini, jadi muncullah kayak ini. Nah, coba misalnya kita langsung munculkan di paper kita nulis pakai GII. Kenapa? Kan di akhirnya harus cerita kan. Kalau pakai least square kayak gini, kayak ini kita pakai, jadi kenapa kita jadi, nanti motivasinya nanti kita munculkan di situ. Nah, kalau sudah dapat ini, nanti kita coba cek kan sifat-sifatnya. Ya apa? Mesti kalau estimator mesti inginnya pertama kan tak bias. Apakah dia langsung tak bias atau masih bias tapi bisa dibikin tak bias kan ada. Atau di akhirnya tak biasnya asimptotik misalnya. Nah, kita kan terus juga ini kira-kira gampang nggak? Nah, kalau kita sekarang mari lihat pertama dari segi ini ekspektasinya 0, terus sama dengan 0. Jadi ini apakah langsung kata-kata tak biasnya mulai muncul belum? Expression doesn't exist. If this true, then motivated by the fact that event is a sample analog of. Padahal kalau misalnya kita yang namanya kalau estimator kan ekspektasi theta topi harus sama dengan theta kan, namanya tak bias. Nah, ini mulai ingin mengaitkan metode ini dengan metode-metode lain. Nah, inilah yang saya harapkan nanti, maka saya yakin dengan ya cara seperti ini kalau kita menghasilkan, mungkin jadi ya papernya sebenarnya bisa banyak. Gitu. Makanya saya kemarin ada teman yang jadi profesor dalam waktu yang cukup singkat itu. Dari teman dari salah satu fakultas lain. Dia bikin paper dalam waktu 2 tahun itu, selama pandemi. Ya karena dia cuma olah data kan, karena di fakultas bukan yang teoritik. Ya otomatis tulis sendiri semua kan nilainya dibawa ke jurnal internasional. Karena dia pakai data Indonesia atau dibawa ke jurnal yang ini, karena saya nggak sebut tapi ya beruntunglah dia itu. Jadi sama-sama jadi WD sibuk ngurusi, jadi setelah dia malah jadi dekan, dia kan naik ke dekan, malah waktunya banyak tinggal merintah WD-nya kan masalahnya. Dia terus nulis paper. Semasa juga pengukuhan sudah. Wah, biasa ngebut itu kemarin dengan berapa paper baru semua itu. Ya karena apa masuk ke jurnalnya, jadi dia nyempatkan hanya sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Saya lihat papernya tahunnya hampir berdekatan semua itu. Nah, ya kenyataannya sudah turun berarti boleh kan? Nggak usah tanya saya boleh apa enggak, tapi yang penting ada lihat banyak yang turun. Ya dia punya paper yang masa lalu jelas ada, yang zamannya mungkin dengan bingung yang tapi yang untuk syarat ininya dia langsung bikin berapa itu langsung kebut ya turun itu.
Dan nama sendiri, maksudnya apa? Single atau Ya kalau di bidang terapan jarang, tapi dia kan punya 60%. Dia yang submit, dia yang nulis, penulis pertama, kan 60%. Dari 40 kan sudah 24. Nah dia padahal baru, nah akhirnya kalau misalnya dengan 24, sengaja ada yang nulis sendiri juga kelihatannya. Dia mungkin yang kajian apa itu. Pokoknya jadi dapat 200 itu dari yang masa lalu, karena dia kan dari pertama waktu masih ini naik ke lektor kepala itu kan. Jadi dengan ini ya, jadi selama periode ini kan dia ada, wah ini bisa. Jadi sebenarnya memang ya bisa saja tadi kayak jadi instan, sebenarnya bisa terjadi gitu. Makanya ini kan lagi mau dicari format baru sebetulnya, apa sih penghargaan. Kalau zaman dulu itu, namanya profesor, tergantung profesornya. Kamu belum layak. Kayaknya lihat tongkronganmu belum kacamatanya aja belum minus berapa. Kerut-kerutnya masih nggak ada. Udah dilihat belum pantas profesor kan. Maka saya bisa masa dia. sekarang usia 40-an ada. Tapi terus juga pada saat dia bicara juga belum kelihatan profesor gitu kan. Nah itu yang susah itu. Kan kadang ketahuan pada saat misalnya di suatu konten dia ternyata menyajikan sesuatu yang padahal kalau mereka sudah harusnya sudah lebih ke filosofi kan, mulai kemampuan ininya, mulai bisa mengendalikan. Tapi sekarang kalau saya ya kalau di luar itu profesor yang muda-muda, tapi mereka sudah sampai karena dia mau betul kan kalau mereka kerjanya penelitian mengajarnya. Saya lihat kerjanya kok nggak ngajar di ruangnya satu aja nggak mau. Padahal kamu kan belum bikin apa enggak? Kalau ingin bicara terus, saya kalau ingin terus baru dia, oke, masih berapa hari lagi gitu. Jadi dia sudah punya schedule hari ini lagi ngerjakan apa, janganlah diganggu. Pada saat tahu itu jadi, oh ya, walaupun ada di ruangnya tidak, kalau di kita kan nggak enak. Walaupun ada kok gaya nggak mau ditemuin, hanya soalnya kelihatan di laptop kayak gini. Padahal nonton YouTube, tapi YouTube-nya kan YouTube tadi save konsisten. Saya jadi, waduh, oh iya, jadi baru fokus kan. Jadi tidak berarti kalau kelihatan di ruangnya boleh ditemui ternyata. Karena dia nanti akan mengalokasikan di jam itu untuk ketemu bimbingan yang lain. Jadi dia ternyata sudah ngantri. Itu aja ketemu ya paling ini. Jadi memang oh ya wajar aja dia fokus sekali otomatis akan. Kalau kita bisa aja di ruangnya kelihatan ada masa mau nemui sebentar aku Pak sebentar. Padahal sebentar tadi udah bikin ganggu. Jadi apa? Yang tadinya lagi kok jadi malas sudah mau nerusin lagi. Ternyata itu. Nah kalau di kita kan STK rame-rame kan ruangnya itu. Walaupun berusaha dibikin kayak gini dulu itu supaya apa fokus itu. Enggak kan. Hanya pada sendiri-sendiri. Ada kadang dua itu aja saling nggak pernah bicara. Orang oh untung nggak bisa bicara gara-gara nggak bisa bahasa Inggris sama jadi pernah dengan orang Cina, orang Rusia masukkan di situ. Dan kalau ada tamu yang riset dimasukin ke yang tempatnya yang sedang S3. Jadi S3 jadi walaupun saya hanya campuran aja mixing dari sini sebenarnya tapi saya sana tapi saya malah saya nggak banyak bayangkan yang di sana lama nanti bisa cerita banyak yang menularkan di sini konsep tapi saya enggak. Tapi yang saya senang itu yang pantauan tiap minggu ya. Dengan tiap minggu itu mau tidak mau kita kan jadi ini datanya laporan ya overlaynya di running lah sebentar biar kelihatan baru 5 menit yang lalu gitu. Tambahnya apa? Nggak tahu tambahnya seperti kita. Tapi saya sekarang jadi pada cepat-cepat ya satu gara-gara depan saya bikin ya terus yang saya tampilkan dulu apa? Yang menit terakhir kan di sini di over kan kelihatan itu. Nih, oh Pak Hasan yang paling Pak Hasan dulu saya ini kan. Menit akhir itu kan wah pada langsung kalau yang nggak saya panggil ya, Pak saya kok nggak di apa? Nah, kamu 1 bulan yang lalu paling kan ya sama dengan ini mingguan kok 1 bulan yang lalu misalnya ini kan 1 bulan yang lalu kan otomatis sudah pernah di ini mingguan saya bilang itu.
Oh ya, sama kan dengan yang minggu lalu, wong kamu terakhir menyentuh ini 1 bulan yang lalu. Tapi saya ada masalah, Pak. Wah, akhirnya gitu. Ini bahasanya masalahnya mau ini kan saya bingung, Bapak mulai cari-cari ininya. Ya tapi ya menarik itu. Saya gitu kadang-kadang. Oke, Pak, kan apalagi yang jadi tadi nanti silakan ya di apa. Jadi kalau yang belum pernah make nanti dicoba, Pak. Saya sudah mulai estimate dulu. Siapa yang estimate? Nah, saya yang mungkin kayak seperti teori portofolio itu kan sebenarnya mengestimate suatu bobot. Nah, gimana kalau ini diaplikasikan ke sana? Ya soal macet itu biasa, namanya pertama. Maka saya ini caranya makainya gimana ya kalau dipakai untuk di finance itu sebenarnya memang sawi kalau kita mau ini kan sebenarnya malah itu dengan statistik lebih tinggi. Saya merasakan masuk finance dulu ada saya pikir gampang. Tahu-tahu integralnya pertamanya itu terus lama itu adopin terus saya pikir saya nyoba pakai yang simulasi. Kalau terus coba pakai yang eksa kan mesti sering ya banyak macetnya kalau eksa mesti. Nah, terus pakai yang rutannya orang matematik itu kan senangnya dibawa ke model PD atau model PD apa partial integral itu yang paling sulit itu. Nah, saya coba semua dulu karena punya kamu coba semua. Ya itu tadi dengan bala bantuan dari mana aja ya. Terus jadi tinggal kita kasih terima kasih aja kan. Ini. Dan mereka kalau hanya kontribusi kecil kan nggak perlu dituliskan namanya. Tapi saya ada yang akhirnya harus dituliskan namanya. Ya sama-sama S3. Jadi misalnya Pak Hasan kan bimbingan saya, tapi kan ada malah ikut, ya hanya nanti ikut masuk di papernya yang dengan bahasan, nggak masalah. Jadi itu saya dulu namanya Sobo itu, jadi dia kerja di industri Senin sampai Rabu, Pak, ya Kamis Jumat dia S3 dia. Tapi dia jago banget, jadi waktu itu dia bantu terus namanya jadi harus ditulis di situ. Jadi saya konferen kemana, saya presentasi ada nama ini, jadi di samping promotornya ada nama orang yang, tapi ada udah saya ikhlas saja, nama saya nggak usah diikutkan. Saya kecil sekali kok kayak gitu. Kalau di sini kan ke Bali kan, namanya saya tolong dimasukkan. Saya padahal nggak ngapa-apa. Kalau sana malah nggak mau. Oh saya yang algoritma itu, waduh ini ada, nggak mau dia. Enggak, kalau saya cuma ngasih itu menempelkan di ininya kan cuma kayak ada satu apa nambahin satu di algoritma itu. Tapi bikin jadi, dia nggak mau. Jadi saya jadi ya lupa namanya kan. Terus dia hanya memang betul-betul orang yang ikhlas. Allah Ta'ala juga yang satu yang dari Cina enggak, tapi kalau yang dari industri karena dia mungkin ya punya kepentingan ya jadi mau gitu namanya dimasukkan. Ya karena dia dimasukkan di ruang. Padahal saya ke sana kan paling kadang hanya 3 bulan, 4 bulan ada di sini lagi lebih lama di sini. Tapi pas di sana selalu dapat itu kena orang-orang baru. Nah itulah saya bayangin jadi silakan coba kalau macet ya, cuma perjalanan kalau macet terus kemana gitu kan. Nah itulah yang jadi takutnya di sini gitu. Kalau ketemu hantu terus saya harus lari kemana gitu kan. Ini yang saya pun di sini saya kira makanya. Nah tapi kalau saya ya udah kalau saya ya jangan di ini kan. Ya udah anggap aja ini yang bangunan-bangunan mangkrak nanti tak kapan bisa di ini kan. Maka itulah yang terus saya kemarin kan kepikiran ada yang nerusin kan. Yang S3 saya itu yang Bu Eni dari saja. Wah, terus untung kan disadar ada yang alumni sini yang satu terus S3-nya tentang agak finance tapi yang analisis ya. Tambah jadi promotor kan. Dan karena terus kan dengan waktu promotor Bu Haryani, saya kan konya, saya kan ya kemana kan. Terus Bu Haryani nggak ada, waduh saya ya benar kan. Temanmu kayaknya kemarin saya dengar kan ada yang dulu alumni sini. Namanya masukin aja, tak masukin di tengah jalan. Kan sah saja nggak apa-apa. Kalau saya terus dia jadi akhirnya bisa lah jadi. Akhirnya pas lah. Karena berapa saya juga itu yang mentoknya saya lagi mentok. Nah saya sendiri sudah ya ini maka saya harus butuh. Nah makanya itu udah saya ingin yang ke orang-orang yang baru lulus S3 biasanya kan masih sel otaknya masih lagi encer-encernya gitu kan.
terkoneksi masih bagus itu. Dibanding kayak saya tinggal yang garis besarnya kan, yang kalau sudah ke teknis banget kan agak sulit. Nah itu sampai saya nambahin. Nah, sebenarnya kalau juga ini misalnya ada yang pakai, terus kontak aja. Kalau makanya tadi kalau paper 2014, mungkin orangnya sudah nggak terlalu aktif. Nah kalau paper tahun 2022 itu kadang senang. Saya dulu zaman malah email-emailan pakai itu dapat perangko, senang banget itu kan. Jadi sendiri kan saya jadi ngontak orang kan ini kan dapat perangko sana juga kayaknya mungkin sama koleksi perangko mungkin ya. Jadi wah balas-balasan pakai surat itu. Terus diketik kan nggak ada waktu, belum ada email-emailan kan. Email itu masih susah banget kan. Jadi saya dulu tak kirim surat. Ada dari menarik juga dia pakai perangko dulu dikirim pos itu dilekannya lagi itu. Nah setelah email mulai ada itu tapi email masih susah juga dulu. Dia itu email, nggak semua orang juga masih punya email kan. Saya email juga sini masih ngadat-ngadat kadang nggak lancar. Nah kalau sekarang kan sudah lebih enak lagi. Nah, enggak nanti makanya kalau misalnya tadi yang Pak Hasan dapat yang itu kalau ada yang langsung aja di email. Aduh maaf saya sudah nggak aktif di situ. Nah, paling nanti kayak gitu. Karena juga kalau ditanya saya juga sudah lama paper yang lama sekali kok ditanya, wah ya sudah nggak lanjut lagi gitu. Oke ini yang tadi kan ada proses ini yang LSE terus bagaimana di GE. Ini kan nah ini kan yang ada di ini tuh, tapi ini turunan kayaknya lebih ke ini aja turunan dari si. Nanti silakan mulai diuji coba memang mesti ada penyesuaian. Jadi versi ya kayak yang generalis biasanya kan dari yang ini diapakan. Kalau kita lihat misalnya di LSE-nya ini kan ternyata F-nya masuk di sini juga tapi di ini kan. Waktu kalau pakai LSD kan cukup di sini aja kan kita langsung selesaikan ini kan diminimumkan kita dapat kan estimator kan. Nah kalau ini sekarang kita dibawa ke ini kan ini kan dulu kalau Lisker nah melalui adalah ini kan nah ini silakan dicoba ya saya ingat betul waktu tahu garis PD itu saya bingung PD dulu aja selama belajar di semuanya PDE kan partial differential equation itu aja pakai yang finite different lah yang ini tahu PDE caranya gimana ada integralnya ada itu jadi saya tapi lucunya gara-gara yang saya di IDMS itu yang enggak tahu sudah diterbitkan adalah ininya simulasinya belum saya munculkan baru teorinya ininya Pak sama nah itulah Indonesia saya bilang itu dulu kalau sekarang kan ketat mungkin lama artinya ketat atau lama enggak karena enggak di review kan atau biar kelihatan ketat jadi harus lama lah saya enggak tahu jadi walaupun munculnya juga agak lama karena maunya untuk menghindari ujian terbuka akhirnya jadi harus terbuka. Waduh ini baru setelah selesai ujian terbuka baru terus muncul. Kita terlambat ini, udah terlanjur kan keluar kayak mantenan yang ujian terbuka dulu harus prasmanan beasiswa pas habis. Nanti beasiswa terakhir untuk kan saya pas itu negara dari beasiswa terakhir itu untuk syukuran itu ya nggak cukup harus minimal ada minimalnya itu di pasca sana itu nggak boleh saya ingin teman saya cuma sedikit benar nggak minimal harus ini berapa dulu itu kan ya kelihatan nggak ramai harus prasmanan dan sudah ada paket-paketnya kayak orang mantenan itu kan paket AVC saya paket yang paling murah yang paling ini saya nggak punya temen saya bilang lucu itu setelah terakhir saya kan yang di sini yang di paket janur setelah itu di sana kan nah kemarin bimbingan saya malah sudah di ruang sidangnya jurusan malah sudah kayak S1 aja kurang padahal wakil rektornya datang dekannya datang
Direla ujiannya kok itu yang dekatnya jurusan yang lantai 1. sebelahnya lantai 1 dekatnya itu kasih saya. Fakultas ruangnya dipakai, ruang jurusan yang di lantai itu. Padahal wah itu lulusan kan swasta itu, sampai si fakultas saya datang, dekannya datang, saya enggak. Tuh maaf jadi tempatnya kan kalau misalnya dia di ini kan masih lumayan lah itu. Oh, kan kesan masih agak kerennya lah gitu. Wah ini marwahnya S3 jadi sudah hilang, tapi nggak apa-apa kamu papernya. Yang penting kualitasnya. Saya kasihan juga saya bilang. Saya nggak nyangka dia datang, biasanya kan ya enggak kan kalau ya ini antisipasi besok kalau ya ini siapa mau datang lah gitu kan ya kita harus menghargai tamu-tamunya. Saya bingung tak dudukan di mana di ruang tunggu dosen ya tempat ngumpulnya dosen-dosen. Kalau saya juga harus ikut di ruang ujian. Gitu. Oke ya nanti silakan Ci, mungkin untuk kata kunci. Nah tadi yang empiricalnya kayaknya yang bahkan banyak mau. Oke ini kan juga ada. Ini kan nama-namanya terus ada. Jadi banyak. Ini jadi bisa di ini kan. Nah, moga-moga nanti langsung bisa bikin udah jadi paper dengan satu gitu kan. Ya kalau jadi, tapi kalau macet ya. Tapi saya yakin di sini mesti ada juga solusi numerik kan kalau kita mau mencari maksimum minimum dalam keadaan daruratnya kan bisa kita nggak selalu harus apa namanya closed form solution kan. Jadi apa istilahnya apa? Kan banyak kan lagi-lagi aja kadang ada yang nggak close form. Jadi nggak usah takut. Jadi inilah komputasi akhirnya harus masuk. Nah kalau jadi mesin si ini dimasukin di dalamnya mesin tadi. Kapan sih saya pakai GIE tadi? Oh LSA aja. Oh enggak. Mesin yang memutuskan. Kalau sementara kan saya kan pakai LSA apa MLE apa mau MQE apa. Nah mesin itulah maunya kayak gitu saya inginkannya. Saya kenapa kamu katanya ingin masuk kok di dalam mesin apa nggak tahu itu kan ya kamu jadi itu kayak bengkel pinggir jalan saya bilang sebenarnya kamu nggak tahu mesin ya benar. Kalau kamu tahu mesin itu tahu fungsi-fungsi di dalamnya. Oh ngadat kayak gini ini mesti yang saya harus buka di ini nggak mesinnya dibuka semua diturun mesin gitu kan kalau yang saya katakan itu saya beraninya ke yang anak satu nggak kayak gitu kamu besok itu mau ke ternyata di sana nanti kalau kamu orang statistik kok malah lebih ambil orang ilkom aja. Kalau dicoba saya kemana yang kayak gitu sambil itu senang sekali itu yang di wawancara dia kan menjelasinya enak statiknya. Di sini terima, di sini terima, di sini enggak kan? Yang pilih yang paling besar. Terus yang apa agak ini. Karena dia bisa jelaskan karena saya sedang kemungkinan dia bisa begonya dari info. Dia mungkin nggak nyangka kan bahwa di dalamnya sebenarnya ada dia dikasih kasus tapi jelasinya saya minta kamu tambahin apa sih di dalam situ. Jadi tidak hanya ini loh pakai Xbus gitu, apa Jetbus apalah itu yang siapa kok senang sampai kamu keluarin itu metode Getebus. Kalau bukan orang Jawa kan nggak tahu. Getebus kan bahasa Jawa kan itu. Nah, padahal Getebus itu tahu yang artinya Getebus. Hoax kan? Bahasa kerennya kan hoax itu. Ngomong cuma Getebus itu kan. Cuman itu lebih ini daripada hoax itu. Lebih kuat kalau Getebus itu. Tapi keunggulannya start ya di situnya sebab maksudnya bisa tahu nasionalnya itu dasarnya ada di mana. Ya itulah yang kadang mau Mas Nur mau ke ini kan harapan saya apapun cobalah berani masuk ke agak intinya ya karena nanti ini kayak apa sih cara kerjanya. Nah maka kalau beruntung kan kita bisa bikin semacam kayak kalau pertama kan kalau orang ini metode kan kadang masih teorema belum operasional maka dia bikin teorema yang agak lebih operasional gitu istilahnya. Jadi level yang nggak terlalu abstrak, akhirnya jadi metode kan. Jadi kalau sudah jadi metode kan sudah praktikal gitu dibanding waktu masih teorinya gitu. Makanya kalau paling senang baca buku kan teori and method itu. Teorinya dikupas, metodenya keluar.
Nah, kalau makanya sering saya ke bab 2 dasar teori, bab 3 itu teori, bab 4-nya jadi metodenya karena sudah mau diaplikasikan ke data. Jadi sudah kelihatan itu rasional. Tapi ya sulit nanamkan kayak gitu. Kadang dasar teori ngambil dari kakak kating gitu senangnya. Ini kamu nggak tahu kok sudah punya bab 2 banyak dari kating, Bang. Memangnya mau dipakai semua ini saya bilang. Nggak tahu. Ya pokoknya sudah, bab 2 sudah kan sering lapor gitu. Bab 1 sudah, bab 2 sudah gitu. Kok cepet banget kamu sudah bab 2 itu. Kamu sudah tahu mau ketemu apa, kok sudah siap dasarnya. Banyak orang mau bangun kan pondasinya apa. Enggak, dari cutting Pak ini. Wah, saya jadi foto cutting itu apa itu? Kakak tingkat Pak. Wah. Katanya ini jadi kok baju saya tuh. Bab 1 bab 2 udah selesai. Terus pas bahas bab 3 selalu saya minta cek. Ini pakai apa? Oh, dia pakai ini. Di bab 2 malah nggak ada. Terus saya balik di bab 2 ini mau kepakainya di mana? Dia bingung kayak gitu. Tapi saya beraninya ke yang S1 karena moga-moga nggak sakit hati gitu kan. Kalau S2, S3 nggak sakit hati nanti. Tapi kalau S2 yang masih fresh, kadang saya buat gitu. Karena kalau sudah jadi orang tua kan nggak boleh gitu kan. Nah, kalau S2 kan ada yang sudah menikah, ada yang belum. Nah, kalau yang masih fresh seperti kan masih kayak S1 kan. Diapain aja dia nggak ini ya, walaupun ya sebenarnya tersinggung mungkin, tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Tersinggungnya masih muda kan, mudah lupa gitu. Nah, tersinggungnya orang sudah tua itu sampai akhir hayat masih ingat itu. Dulu diapain sama, inget terus loh itu. Ya kayak di nanti ya, nanti tambah self konsisten. Ini saya tadi kata coba apakah ini menarik kalau nanti bisa muncul ke si ini. Wah, ini kan keren kan kalau nulis kayak gini kan. Nggak bisa baca juga sebenarnya. Oh, tapi ini kalau tim penilainya orang dari yang ini, langsung semangat ya, ingat itu. Kalau dasuk. Kalau terapan nanti fokusnya analisis juga. Iya. Ya kan tergantung promotornya kan, yang milih pemuji kan. Iya, Kalau makanya dari nulisnya. saya lihat kan, oh, kira-kira ini, wah ya harus selama ini kan lebih promotor yang diajak bicara oleh prodinya kan, tim penilainya siapa itu. Maka saya kadang saya cari yang akan memberi kontribusi kan. Nah, lalu sama-sama saat itu maka saya paling senang. Ini ada teman-teman yang tak libatkan, ya malah tadi saya co-promotor berani orang analisis walaupun dari sana. Tapi dia dulu S1-nya sini analisis kental itu. S2-nya di teman, wah ini kayaknya bisa lihat papernya oke lah. Terus saya tawarin mau jadi kok, ya udah. Tapi dia lumayan. Tapi kan kamu kan ketemu terus di kampus sana, kamu nggak usah sini malah. Kan ketemu di sana. Terus juga kan dia diuntungkannya karena memang ya akan jadi, jadi sekarang udah profesor apa ya, terus ampun dia. Makanya saya waktu yang sini kan ada yang mau finance, wah saya ke NUS itu. Ternyata apa? Itu isinya cuma ini bukunya, ini saya sudah minta baca buku ini, si profesornya ngomong gitu, bingung. Saya baca, ini finance apa analisis, semuanya pakai bahasa analisis semua. Fungsional, terus saya ya pening nih kalau melihat ya. Kalau bayangan saya finance yang sudah agak lebih ini kan. Ya portofolio kan jawabannya di ininya kan finance, tapi kan kita cenderung lebih banyak kan masih pakai yang standar ini. Kalau sebenarnya memungkinkan kita sebenarnya itu intinya mencari sama-sama estimasi kok itu bobot. Kerjaannya sama. Nah selama ini kan yang belum di portofolio adalah interval. Bobotnya sih ini antara sekian sampai sekian. Bobotnya ini saya sekian, misalnya kayak gitu. Ini yang kayaknya belum. Kalau sebenarnya kita butuh, kalau saya lihat si para praktisi kalau ngomong di ini, ya sebaiknya di portofolionya itu bobotnya ini mungkin paling antara sekian sampai sekian itu. Ya apakah ngitung beneran? Enggak yakin saya. Wong dia masih cuman pakai intuisinya. Sebaiknya saya ini sekian sampai sekian. Yang ini sekian sampai sekian. Persen-persen tadi itu diinikannya.
Tapi kalau seandainya itu di depan saya, hitung-hitungnya pakai apa? Kamu ketemu angka sekian sampai sekian. Ya pengalaman aja. Selama ini kalau sekitar itu, pasti portofolio kita bagus banget itu. Karena ini kemungkinan dia besok itu akan bagus ini isinya, fundamentalnya bagus. Pakai apa kamu memproyeksikan ke depan? Intuisi lagi gitu kasih jawabannya. Nggak mungkin dia pakai statistik kan? Pakai statistik nggak? Ya pakai Pak. Data-data yang lain sudah saya lihat itu. Perusahaan ini saya proyeksikan, tapi nggak pernah dia pakai model. Itu saya pernah saya kejar itu di forum. Tapi kalau di forumnya yang tadi saya pernah di finance, tapi isinya cuma orang 5, di ruang kelas itu, simposium itu. Mau seorang kerja di bank, orang di ini kok fasih banget, ternyata dia dokter. Dan dia tadi jelasin ininya enak banget. Bang untuk yang tampil itu 1 jam, setengah jam. Kalau yang mahasiswa setengah jam kan dulu itu. Jadi kalau yang ini 1 jam. Oh, kalau diskusi itu kayak ini di kelas itu maju ke depan ini. Dan ada yang saya ada tapi lebih banyak di sana. Dan sampai agak ramai itu diskusinya. Ya nggak bisa. Kok bisa kamu kayak gitu? Serem banget. Nah, saya waktu dikerjain cemplung kayak gitu. Udah besok ke Australia. Dia ngontakan dikasih bantuan biaya. Pernah sebulan malah ininya ikut workshopnya. Terus yang kok simposium yang saya kaget itu. Saya harus bicara di depan ternyata orang-orang yang saya pikir kan orang bank, orang saya pikir itu orang yang nggak tahu matematik statistik. Ternyata mereka fase semua itu. Saya dikejar-kejar, tapi saya kebingungan, dibantu yang lainnya itu. Yang rame malah mereka itu. Saya sendiri aja. Saya hanya mau melantarkan ini, tapi saya jelasin masih bingung. WD saya nggak begitu ahli sebenarnya. Waktu kan hanya maunya kalau suruh tampil kan. Gua taunya biar ngelihat orang-orang. Nah, makanya yang otak dulu saya itu waktu masih di itu kan saya waktu tentang yang jadi forum-forum itu ternyata ya itu dokter, jadi pada saat saya kejar dia langsung gitu, teman saya yang jelasin gitu langsung tuh. Saya itu apa lebih kemarin, nah temannya itu yang ceritakan tentang branching proses ternyata model. Jadi loh sel otak ini kalau ini ke sini, kalau ini dirangsang lagi ke sini, nambah lagi. Jadi lama-lama ini kita penuh itu. Apakah kepala kita nanti muat? Ya tetap muat itu cuma berupa sel-sel. Nah itulah kenapa ada orang kok sampai jadi kalau dihitung sel otaknya lebih banyak daripada yang kalau di. Jadi kita sama-sama usianya sama, belum tentu sel otaknya itu sama. Maka lihat kan ada anak yang ini sekali masih sama-sama 5 tahun, yang sel otaknya sedikit, lebih sedikit itu kelihatan ya. Nggak responsi ininya, dia karena sering makanya model pendidikan di sana kan merangsang supaya dia ini. Jadi cenderung dia si anak stimulasi, jadi lebih stimulasi untuk itunya karena dia masa pertumbuhan sel otaknya. Maka pendidikan model yang bagus pada saat ini harusnya kayak gitu semua kan. Nah kalau yang sudah kayak sekarang sih ini yang siapa yang sudah di atas 30-an. Nah udah kan, nah berarti kan tinggal mempertahankan. Mau mana yang mau diisikan kemana. Saya merasakan, sekarang kalau belajar kok kayak pusing ya. Karena mau, jadi kan sama seperti saya beli sesuatu, ini kursi sudah penuh, saya beli kursi lagi, mau tak taruh di mana? Kan harus melakukan ini kayaknya. Iya, mana ditimpa kayak gitu kan. Kok susah ya ini ya. Terus gampang terus jadi lupa kan? Iya kan kerasa banget kan kalau hilang ya. Yang dulu saya kemarin kan, saya sempat kemarin gitu. Multiple kan sudah lama banget. Saya itu kayak mau tak keluar ini sampai mau jelasin sampai ini di mana ini saya takut wah hilang. Oh iya gara-gara sudah ketimpa yang lain kan. Makanya nanti S3 di kayak gini ya tadi mesti kerasa sekali ya. Tapi pada saat masih dulu kan kalau belajar enak banget. Maka belajar paling enak saya merasakan malah di D1 di usia yang masih ininya apa aja belajar sih langsung kok ya jadi ya. Enak bahasa programming bahasa ganti-ganti bahasa ya enak aja. Sekarang saya tinggal nyuruh aja saya ganti. Sekarang jangan metep. Lupa YouTube.
posit cloud, kan sekarang saya minta pakai cloud pakai yang air. Apa saya ngajari enggak? Ketikan di kamu belum pernah pemula di YouTube, bagaimana program pakai R, saya bilang. Latex juga sama, saya nggak ngajar ya belum itu kan. Terus kamu tanya terus, kalau kamu bingung lagi, cari tutorial pakai latex. Saya bilang gitu kan udah enak. Saya nggak perlu mau ngajarin Bang.